Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita bersama-sama merayakan Natal. Wah, langsung senang sekali ya. Hari ini hari Natal ya. Kita punya sukacita yang besar karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia buat kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik senang? Wah, langsung senang sekali ya. Karena hari ini bukan saja karena kita menerima hadiah, bukan karena kita menerima bingkisan atau kado Natal, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi seluruh dunia dan Tuhan Yesus mau datang, mau lahir buat kita semua. Kita nyanyikan satu lagu Hari Natal Sungguh Senang. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan Hari Natal Sungguh Senang. Hari Natal sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indahnya nyanyi merdu, la 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 la. Memberitakan kabar Natal, la 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 la. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Hari Natal sungguh senang. Hari Natal sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indahnya nyanyi merdu, la 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 la. Memberitakan kabar Natal, la 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 la. Hari Natal sungguh senang, la 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 la. Mari kita bergembira, la 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 la. Musik indahnya yang merdu, la 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 la. Memberitakan kabar Natal, la 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 la. La 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 la. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan Natal di Hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, indah bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi katakan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu
Tuhan, seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Shalom adik-adik semua, puji Tuhan ya. Hari ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu Ceria. Loh, Sandra berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Kalau ada di antara adik-adik yang dalam keadaan sakit ya, Loh, berdoa kiranya Tuhan menolong kalian dan menyembuhkan adik-adik semua. Nah, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, ajak kalian semua adik-adik yang di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan kita pada saat ini ya. Mengajak kalian untuk berdoa, semua duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya, Sandra pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di sepanjang hari ini Tuhan boleh menjaga, Tuhan boleh pelihara hidup kami. Pada saat ini Tuhan, dalam ibadah kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan selalu hadir dalam hati kami, dan Tuhan menolong kami supaya setiap firman Tuhan, perintah Tuhan dapat kami lakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, pimpinlah akan firman Tuhan kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Rosa ingin bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Cerita tentang apa minggu yang lalu? Ya. Nah, ada yang masih ingat tentunya ya. Nah, ceritanya tentang ayah dan ibu Yesus, yaitu siapa? Yusuf dan Ibu Maria. Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang sangat sabar ya. Mereka menantikan akan kelahiran siapa? Bayi Yesus ya, yang akan kita rayakan ya sebentar nanti. Dan kita berharap di bulan Desember ini kalian semua tentunya selalu punya sukacita yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kalian. Nah, adik-adik, walaupun Bapak Yusuf dan Ibu Maria mereka mengalami kesulitan, tetapi mereka tetap semangat, tetap sabar mencari tempat buat mereka sampai akhirnya mereka tiba di Bethlehem. Nah, adik-adik, apakah menurut adik-adik ada orang lain yang mengetahui tentang kelahiran Yesus? Apakah ada yang lain, orang lain yang menurut adik-adik yang mengetahui akan berita ini, berita sukacita bahwa Yesus telah lahir? Ada?
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, sama-sama kita menyaksikan video yang sudah Lose Sandra siapkan. Duduk dengan tenang, selamat menyaksikan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kalian lihat dalam video itu, ternyata ya ada orang-orang yang tinggal jauh sekali dari Bethlehem. Mereka mengetahui bahwa Yesus telah lahir. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Kerja mereka adalah apa? Memperhatikan benda-benda penerang di langit, seperti matahari, bulan, bintang, ya. Bahkan mereka tahu apakah ini bintang istimewa atau yang tidak istimewa, munculnya tiap saat atau hanya beberapa tahun sekali, ya. Namanya juga mereka adalah orang-orang yang pintar. Nah, apakah adik-adik tahu siapa mereka? Ya, ayo, ada yang tahu siapa mereka? Benar sekali, mereka adalah orang-orang Majus, ya. Orang-orang Majus ini mereka sepakat bahwa bintang yang satu ini tidak pernah mereka melihatnya. Jadi mereka melihat, wah, ini bintang baru pertama kali kita melihatnya, ya. Wah, ini adalah bintang yang sangat istimewa. Apa artinya, ya? Wah, mereka pada cerita-cerita, kira-kira apa ya arti dari bintang yang istimewa ini. Kemudian orang-orang yang pintar ini, orang-orang Majus, mereka mulai mempelajarinya. Mereka mulai membaca, ya. Mereka belajar kembali
sekali, dan akhirnya mereka yakin bahwa bintang ini menunjukkan pada kelahiran seorang raja, ya, akan menunjukkan kepada siapa? Kelahiran seorang raja. Pasti ya, yang lahir adalah raja yang istimewa. Ya, raja yang istimewa. Raja untuk seluruh manusia, ya. Raja untuk seluruh dunia. Nah, mereka harus menemukannya. Ya, adik-adik. Nah, kemudian orang Majus mulai mempersiapkan, ya, mempersiapkan semuanya. Bahkan mereka mempersembahkan persembahan bagi raja yang istimewa itu, yaitu siapa? Bayi Yesus. Mereka mempersiapkan persembahan yang istimewa juga, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, apakah orang Majus langsung menemukan raja yang baru lahir itu? Tentu tidak, ya. Perjalanan mereka sangat panjang sekali, bahkan lama sekali perjalanannya orang Majus untuk bertemu atau berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka berjalan kaki, ya. Perjalanan mereka sangat panjang, sangat jauh sekali. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang yang banyak tentang kelahiran dari seorang raja yang istimewa ini. Bahkan adik-adik, mereka harus singgah di istana Raja Herodes. Untuk apa? Untuk bertanya. Nah, mereka berpikir bahwa pasti Raja Herodes ini tahu, ya, tentang bayi atau raja yang lahir itu, ya. Mereka berpikir pasti Raja Herodes tahu bahwa akan ada raja istimewa yang lahir yang akan menggantikan Herodes. Ternyata adik-adik, Raja Herodes pun baru tahu cerita ini atau berita yang disampaikan oleh orang Majus, ya. Dan akhirnya apa yang disampaikan oleh orang-orang Majus, ternyata Raja Herodes pun tidak tahu. Dia juga baru pertama kali mendengar berita ini. Nah, adik-adik, Raja Herodes kemudian dia sangat kesal sekali. Wah, nanti ada raja yang lahir pasti akan menggantikan dia, ya. Jadi Raja Herodes sangat kesal sekali. Ya, sangat marah sekali mendengar akan berita itu. Nah, mengapa ya dia menjadi sangat marah Raja Herodes? Karena dengan lahirnya bayi Yesus, apalagi diakui oleh orang pintar dari timur, pastilah raja itu akan menggantikannya. Nah, wah adik-adik, Raja Herodes tidak suka, dia tidak senang adik-adik, ya. Untuk itu Herodes atau Raja Herodes berniat nanti akan membunuh bayi itu. Wah, Herodes ya adik-adik, dia sangat kesal sekali, dia sangat marah sekali. Nah, adik-adik, untunglah orang Majus cepat-cepat, ya. Mereka berangkat kembali menempuh perjalanan yang jauh untuk mencari bayi Yesus. Dalam perjalanan orang Majus untuk mencari bayi Yesus, ya, mereka juga mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan-kesulitan, banyak bahaya-bahaya yang mereka harus hadapi. Selain dari Raja Herodes sendiri yang menghalangi orang Majus, kemudian ada tantangan yang lain yang dihadapi orang Majus adalah apa? Dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka harus dalam bahaya itu ada saja, ya, perampok yang akan mengambil barang-barang berharga mereka. Kemudian ada cuaca juga yang tidak bersahabat. Pada waktu siang tentunya matahari terik, ya, panas. Padang gurun itu tidak ada pohon-pohon untuk mereka berteduh, ya. Mungkin malam hari mereka harus mengalami kedinginan yang sangat, ya. Jadi adik-adik, ada juga di padang gurun itu binatang-binatang yang buas, ya, yang sewaktu-waktu
akan menerkam mereka. Jadi banyak tantangan, banyak masalah yang harus dihadapi oleh orang-orang Majus. Nah, adik-adik, tantangan, masalah yang dihadapi oleh orang-orang Majus untuk berjumpa dengan bayi Yesus harus mereka hadapi, ya. Namun Tuhan tetap menjaga orang-orang Majus dari timur untuk mereka datang, ya. Datang, tetapi sampai mereka pun berjumpai atau melihat bayi Yesus, ya, mereka tetap dijaga oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, orang-orang Majus melalui perjalanan mereka yang jauh, yang panjang sekali, dan yang lama sekali perjalanannya, tentu bintang istimewa itu tetap menuntun mereka sampai orang-orang Majus ini dapat bertemu, dapat menjumpai bayi Yesus. Nah, adik-adik, seperti orang Majus yang penuh sabar, ya, adik-adik juga perlu dan harus belajar sabar dan belajar sabar, dan tentunya tidak menyerah, ya. Contohnya apa, Lose, ya? Akan Lose sampaikan contohnya seperti ini. Kalian mendapat tugas atau PR dari ibu guru, kalian harus mengerjakan, ya. Kemudian kalian penuh semangat mengerjakannya, dan sampai kalian dapat mengerjakan, menemukan jawabannya, kalian harus terus berusaha. Nah, kemudian contoh yang lain, anak-anak yang playgroup, ya, yang baru masuk TK, mereka juga harus belajar, berusaha untuk belajar membaca. Mereka harus sabar supaya mereka bisa dan berhasil untuk membaca. Dan banyak contoh-contoh yang lain, ya. Nah, adik-adik harus sabar, terus berusaha sampai berhasil. Tuhan pasti menolong adik-adik melewati kesulitan-kesulitan, melewati kesusahan, melewati masalah-masalah. Kalian harus sabar, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sabar melakukannya, dan pasti Tuhan akan menolong kalian, ya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Lose punya ayat hafalan untuk kalian, ya, dari kitab Amsal 16 ayat 32. Kitab Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, ya, ayat hafalan kita pada saat ini dari Amsal 16 ayat 32, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, itulah firman Tuhan kita pada saat ini, adik-adik, ya. Lose berharap firman Tuhan ini boleh kalian mengerti. Tuhan yang terus menolong kalian. Masa depan kalian ada di dalam tangan Tuhan. Kalian harus terus berjuang, sabar terus, dan kalian pasti berhasil, ya. Nah, untuk itu mengakhiri akan firman Tuhan saat ini, Lose akan pimpin kalian di dalam doa. Dengan sikap berdoa, lipat tanganmu, tutup matanya, Lose pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar dan kami boleh mengerti. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang senantiasa dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami menyerahkan semuanya. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat menyelesaikan semuanya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami.
dan kami sungguh bersyukur kepadamu. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita. Biarlah di bulan ini, bulan Natal ini, kami boleh menyambut bayi Yesus dengan penuh sukacita. Berita Natal ini senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini, dan kalian tetap menjaga kesehatan dan selamat merayakan Natal ya 25 Desember, dan selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.